Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Saya Aditya Martakasih, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tentu saja semua saya lakukan dengan bimbingan dari Bapak Bambang Dwi Cahyono sebagai fasilitator dan Bapak Sri Tapa sebagai pengajar praktik. Sebelum kita masuk ke pembahasan budaya positif, mari kita telah kembali pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dalam artian, salah satu tanggung jawab dari seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang mempromosikan budaya positif, sehingga dalam lingkungan tersebut tercipta kebiasaan-kebiasaan baru yang baik, dan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Lalu dari karakter-karakter tersebut akhirnya dapat membentuk sebuah budaya positif. Jadi yang paling berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sosok dari guru itu sendiri. Aksi nyata yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas Anda sesuai yang Anda buat di tahap koneksi antar materi. Berikut adalah rancangan kegiatan aksi nyata membangun budaya positif di kelas 11 TBSM 2. Latar belakang kegiatan ini adalah dalam masa PKL selalu muncul masalah antara sesama murid maupun murid dengan karyawan perusahaan. Kegiatan ini bertujuan agar murid 11 TBSM 2 dapat memenuhi kebutuhannya dan berbudaya positif dalam program PKL. Kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masa pra-PKL di mana guru menanamkan kembali keyakinan kelas, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Lalu adanya pembagian plot bengkel lokasi siswa melakukan PKL dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih lokasi PKL. Lalu pada masa PKL, guru sesegera mungkin mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dan segera dilakukan restitusi dengan pemanggilan individu yang bermasalah tersebut ke sekolah. Lalu aksi nyata yang kedua adalah pembagian pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Lini masa berbagi budaya positif SMK Bina Wiyata Sragen. Legalisasi kegiatan dimulai dengan meminta izin kepada kepala sekolah agar kami diberikan waktu untuk melakukan kegiatan tentang pembagian pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Izin kami dapatkan, bahkan kepala sekolah mensupport dengan membuatkan jadwal yang legal sehingga acara pun dapat tersusun dengan baik. Berikut adalah kegiatan yang saya lakukan dalam rangka membagikan pemahaman dan pengalaman dalam berbudaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran ala ni'am, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu sekalian bisa hadir sesuai dengan undangan terkait dengan kegiatan penindasan budaya positif di sekolahan oleh teman-teman CGP Angkatan 7. Mudah-mudahan nanti bisa menularkan apa yang telah didapat selama buka terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti kita tunggu sahabatnya di yang terakhir. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, acara kegiatan pada hari ini nanti diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembukaan atau sambutan. Dibukanya kegiatan penindasan ini oleh Bapak Kepala Sekolah yang saat ini tidak bisa hadir karena sesuatu kegiatan, yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Budi Jarwanto SPD. Selanjutnya kegiatan penutup, dan nanti akan dilanjutkan serangkaian kegiatan pemateri oleh teman-teman CGP kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Marilah terlebih dahulu kita buka kegiatan siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bapak sekalian dengan awal Bismillah kegiatan pengibasan penularan teman-teman dari CGP nanti terkait dengan budaya positif di sekolah nanti bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di sekolah. Selanjutnya pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami bersedia. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam semangat untuk kita sekalian. Marilah tak lupa kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa memberikan nikmat kepada kita. Hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan pertolongannya sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruang meeting ini dalam rangka pembukaan pengibasan budaya positif di SMK Bina Wiyata Karangmangan Sragen. Dan kita bersyukur kita masih punya kesempatan di dalam kita mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terkhusus di tempat kita di SMK Bina Wiyata Karangmangan Sragen. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya banggakan, terima kasih untuk semangatnya di dalam rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah diikuti dan sampai pada tahap kita akan menularkan ilmu pengibasan di dalam budaya positif yang tentunya harapannya tidak hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan, tetapi benar-benar bisa membangun kesadaran pada setiap rekan-rekan kita guru SMK Bina Wiyata untuk senantiasa mengembangkan budaya positif dan juga membangun kesadaran pada anak-anak kita untuk senantiasa melakukan budaya positif. Terima kasih untuk semangatnya sampai saat ini, dan mohon maaf hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir memberikan arahan karena pada hari ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, dan tadi hanya berpesan kepada saya tetap semangat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Bina Wiyata melalui program CGP khusus untuk guru-guru calon penggerak angkatan 7 yang saat ini hadir di tempat ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melakukan tugas pelatihan. Semoga apa yang kita lakukan untuk anak bangsa benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kekuatan, semangat, dan bermanfaat bagi semuanya. Demikian, mari kita buka pengibasan budaya positif di SMK Bina Wiyata Karangmangan Sragen, program guru calon penggerak angkatan 7 hari ini Senin 16 Januari 2023 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan demikian kegiatan pengibasan budaya positif bisa kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi selaku Wakil Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan pengibasan budaya positif di SMK Bina Sragen oleh Bapak Ibu CGP. Mudah-mudahan sekali lagi nanti bisa berjalan dengan lancar, dan intinya ya, goalnya adalah bagaimana nanti bisa diterapkan di sekolah kita dengan berkolaborasi dengan seluruh guru di SMK Bina Sragen. Marilah kita tutup kegiatan pembukaan pengibasan
CGP Angkatan 7 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Mana? Ini selanjutnya terus sekalian, ini nanti akan dibagi menjadi 2 grup ya. Tadi 2 grup kita untuk diskusi belajar bareng ya. Nggak usah bingung kok dan bertanya dan sebagainya, nanti pokoknya kita bareng. Oke, terima kasih untuk Bu Yuli, nanti bisa diatur untuk pembagian ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Kali ini kita berkesempatan untuk bertemu dalam rangka pembiasan atau pengeluaran untuk materi budaya positif dari calon penggerak atau penjual dari Kabupaten Sragen. Kebetulan hari ini kita ada 4. Untuk yang pertama, untuk yang kelompok ini pembicaranya saya. Kita akan selama kurang lebih sekitar 1 jam kita akan membicarakan tentang budaya positif di SMK Gunadharma Taman Sragen. Oke, apa itu budaya positif? Kalau kita bicara tentang budaya positif, kita harus bicara tentang hak pendidikan yang disusun oleh Gajar Dewantara. Pendidikan menurut beliau adalah suatu cara untuk menjamin selamatnya dan bahagianya siswa dalam mencapai tujuannya yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamiah. Jadi beliau berkata sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Itu adalah pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru, atau kalau kita analogi kita sebagai petani, kita harus menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, yang positif, sehingga padi-padi atau buruh kita itu dapat tumbuh dalam suasana atau atmosfer yang baik dan dapat menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan kebiasaan baik itu akan menjadi karakter-karakter yang baik, dan karakter-karakter itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, sekarang kita bagaimana mempromosikan budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita masuk ke budaya positif, yang pertama kali harus kita pahami adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dia menyatakan ada 3 poin utama dari beliau. Tidak ada individu yang dapat mengontrol perilaku seseorang. Jadi individu itu hanya dapat mengontrol perilaku sendiri. Jadi kalau misal Bapak Ibu merasa saya mampu mengontrol anak, saya mampu untuk membuat anak patuh, itu hanya sekedar ilusi Bapak Ibu. Karena sebenarnya mampu mengontrol suatu perilaku adalah individu itu sendiri. Lalu yang kedua, dasar perubahan perilaku menjadi positif adalah perubahan motivasi intrinsik. Ya, dari teori kontrol menjelaskan pentingnya motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dalam sehingga anak mau berubah atau mau berperilaku yang baik. Dan terakhir, alasan kita berperilaku atau manusia berperilaku adalah untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya. 5 kebutuhan dasar dari manusia itu adalah survival atau bertahan hidup. Contohnya sandang, pangan, papan, itu bentuk fisiknya. Lalu ada 4 yang bentuk psikologinya, dari love, kasih sayang, rasa diterima. Terus power itu adalah penguasaan, kebutuhan pengaruh atas sebuah kemampuan atau diakuinya kompetensi dia dalam melakukan sesuatu. Freedom itu kebebasan dalam memilih. Jadi bukan kebebasan yang bos seperti itu tidak, tapi kebebasan dalam memilih sebuah pilihan. Fun, kesenangan, jadi butuh untuk merasa senang. Jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang hilang, maka biasanya akan terjadi penyimpangan perilaku. Jadi biasanya untuk anak-anak kalau ada yang bermasalah, kemungkinan besar salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, atau salah 5 ya, itu berawal dari yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka.
Lalu selanjutnya, nah kita masuk ke paradigma baru pembelajaran. Jadi selama ini yang saya pelajari itu masih menggunakan paradigma stimulus respon kepada siswa. Nah, seharusnya saat ini ada paradigma baru dalam pembelajaran, kita harus menggunakan pendekatan teori kontrol yang saya sajikan tadi. Nah, untuk perbedaannya, jadi untuk kemudahan kita memahami perbedaan stimulus respon dan teori kontrol, menurut stimulus respon, kebutuhan murid itu semuanya sama Bapak Ibu. Siswa itu harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa itu. Jadi semua itu dinilai dari salah satu poin penilaian. Tapi kalau untuk teori kontrol, kebutuhan murid itu ternyata berbeda-beda. Dia butuhnya itu berbeda-beda. Terus semua murid melihat hal yang sama. Nah, menurut teori kontrol, setiap murid itu melihat hal yang berbeda. Lalu guru mencoba mengubah murid ya untuk stimulus respon agar berpandangan yang sama dengan dia. Saya mungkin 3 tahun lalu masih seperti itu juga. Nah, ternyata dalam teori kontrol, guru berusaha harus memahami pandangan tentang dunia itu seperti apa. Dan tentunya dunia kita pada saat ini, maksud saya dunia kita pada saat kita sekolah dan dunia siswa pada saat dia bersekolah tentunya berbeda. Lalu perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah pendapat dari teori stimulus dan respon. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Nah, kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Perilaku digunakan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Lalu guru bisa mengontrol murid. Dalam teori kontrol tidak bisa. Hanya individu yang bersangkutan yang dapat mengontrol diri sendiri. Lalu pada stimulus respon pemaksaan ya akan ada pada saat rujukannya gagal. Jadi kita pada pertama kali menangani siswa yang mungkin bermasalah, kita menggunakan cara persuasif. Namun jika gagal, saya mungkin akan menggunakan cara pemaksaan. Kamu begini, kamu harus gini, kamu gini, kamu sekarang besok harus gini. Nah, itu adalah paradigma stimulus respon. Nah, untuk teori kontrol saat ini diusahakan agar ada kolaborasi dan kesepakatan dalam menciptakan pilihan-pilihan baru yang dapat mengakomodasi kepentingan atau kebutuhan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, nah ini kalau model stimulus respon itu, model berpikir itu akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Namun kalau untuk teori kontrol semua menang. Jadi teori kontrol itu bisa mengakomodasi kepentingan dari Bapak Ibu guru dan juga siswa. Mereka dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya kita lihat disiplin positif. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan Bapak Ibu. Disiplin berasal dari dalam diri masing-masing individu. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita harus mampu memberikan informasi untuk memberikan jalan yang lebih mudah bagi siswa untuk mencapai atau mendapatkan motivasi intrinsik agar mereka mau berdisiplin. Itu adalah hakikat dari disiplin positif, disiplin yang berasal dari dalam diri masing-masing individu. Untuk selanjutnya, sampai saat ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada? Lanjut kita masuk ke teori motivasi. Jadi dalam berperilaku menurut Hyatt Rosen ada 3 tujuan, ada 3 hal yang melandasi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin ketiga itulah sumber dari yang kita maksud dengan motivasi intrinsik. Untuk poin 1 dan 2
itu bukan sebuah kontrol, itu hanya pengaruh dari luar. Selanjutnya restitusi. Bapak Ibu ada yang tahu apa restitusi? Bu Reni tahu restitusi? Restitusi, Bu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bu Reni tahu konsep hukuman? Hukuman tahu? Bedanya dengan kompensasi apa? Hukuman itu sesuatu yang harus dilakukan karena melanggar sesuatu. Kalau kompensasi mungkin bentuk dari pertanggungjawabannya. Kompensasi atau kesepakatan itu ya. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi hukuman, kesepakatan atau kompensasi dan restitusi ada tiga hal yang digunakan individu untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Untuk bagian negatif itu ada hukuman dan penghargaan itu sifatnya sama apa beda? Hukuman dan penghargaan itu sama apa beda? Beda teksnya, Pak. Beda teksnya, tapi pada akhirnya itu akan membuat siswa merasa terpaksa belajar karena dia ingin mendapatkan hadiah, terpaksa belajar karena dia takut untuk mendapatkan hukuman, mendorong menyalahkan diri jika tujuan tidak tercapai. Ketika itu hadiah tidak didapatkan, maka dia akan menyalahkan dirinya dan itu sangat berbahaya bagi kejiwaan siswa. Terus murid atau anak akan tersakiti jika dia tidak mencapai apa yang diinginkan atau dia dihukum, itu anak akan merasa tersakiti. Maka untuk konsep hukuman dan hadiah itu sebenarnya sifatnya hampir sama, walaupun aplikasinya 180% itu berbeda. Nah, untuk yang netral kita sebut dengan kesepakatan, ya, stimulus respon. Dari kesepakatan itu kita dapat mendorong kepatuhan siswa, namun kepatuhan itu tidak berasal dari dalam dirinya sendiri. Kepatuhan itu berasal dari pengaruh dari luar. Ya, itu bukanlah sebuah self control. Jadi murid akhirnya tidak akan merasa nyaman. Dan yang terakhir restitusi yang sifatnya mirip dengan hukuman dan kesepakatan. Di dalamnya guru mendorong agar anak berdisiplin positif, agar anak mengembangkan motivasi intrinsiknya untuk berdisiplin secara mandiri, dan di sana anak akan mendapatkan penguatan. Sebelum masuk ke segitiga restitusi dalam kelas, sebelum kita melakukan restitusi, perlu adanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi itu mirip dengan pengetahuan, cuma untuk keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, lebih rinci dan konkret. Itu nanti di dalamnya akan berisi pernyataan-pernyataan universal oleh semua warga kelas, dan pernyataan itu akan dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya tidak ada kata jangan, misalkan jangan berlari-lari di dalam kelas, akan diganti dengan kalimat mungkin di dalam kelas harap berjalan saja. Jadi kata-kata negatif dihilangkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dari nilai-nilai yang ada di kelas, usulan dari masing-masing individu di kelas, dirangkum dalam sebuah tulisan-tulisan yang nanti akan ditempel di tembok-tembok. Untuk keyakinan kelas pada akhirnya nanti jika terlalu banyak akan dipadatkan menjadi 5 hingga 7 saja, dan itu akan ditempel-tempel di tembok. Misalnya bertanggung jawab setiap saat, kebersihan adalah harapan saya. Itu keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Intinya dalam keyakinan kelas siswa, ide dari kata-kata itu, ide dari makna dari kata yang dibuat adalah dari siswa dan guru. Di sana terjadi benar-benar kesepakatan. Lalu selanjutnya, kita dalam restitusi memiliki 5 posisi kontrol. Tapi yang kita harapkan untuk Bapak Ibu semua, kita ada di posisi manajer. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Untuk penghukum, kita bisa refleksi nanti ya Bapak Ibu, kita lihat kita ada di bagian apa, penghukum kah, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Penghukum ciri khasnya adalah ya pasti, lalu dia menghukum itu tanpa alasan, maksudnya tanpa ada kesepakatan, tanpa tata tertib. Jika ibu tiba-tiba lihat anak-anak mungkin nggak
misalnya ada peraturan, kita nggak pakai peraturan itu, kalau sudah jalan jongkok selama 50 kali PP gitu kan, nah itu termasuk menghukum. Beda dengan menerapkan peraturan. Menerapkan peraturan itu ada dalam tata tertib. Itu beda dengan penghukum ya Bapak Ibu. Penghukum itu benar-benar memang dia itu menganggap hukuman satu-satunya jalan untuk membuat siswa menjadi terkontrol atau takut. Lalu yang kedua, kita punya membuat merasa bersalah. Ini lemah lembut, cuma kata-katanya itu nanti akan lebih dalam dan itu efeknya lebih berbahaya daripada penghukum. Kalau penghukum responnya anak mungkin pasti kadang marah, kadang melampiaskan ke apa, kemana. Kalau untuk membuat merasa bersalah, orangnya mungkin ke dendam dan itu berbahaya. Jadi dengan kata-kata halus, contohnya ketika dia sudah berusaha ribuan kali berusaha, jawaban dari bapak atau ibu gurunya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu hilang semua motivasi, kemauan dia untuk belajar itu kemungkinan besar akan hilang. Lalu yang ketiga, ini teman. Jadi guru berposisi sebagai teman, tidak akan menyakiti, suka ngobrol bareng dengan temannya. Ada baiknya, ada buruknya. Baiknya murid akan terbuka, buruknya lebih banyak lagi karena siswa akan menganggap sebagai teman. Jadi dia itu akan, kalau bahasa Jawanya itu ngenteng nih, tugas gak dikerjakan, Pak kita teman seperti itu, Pak mohon bantuannya Pak, tugasnya nanti kalau bisa 3 hari lagi mau saya kumpulkan, seperti itu adalah posisi teman. Plusnya ya kita lebih dekat dengan siswa, bisa mengulik data-data siswa, psikologi seperti apa. Lalu yang keempat ada pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi. Ini adalah versi resmi dari penghukum yang jauh sangat lebih baik. Jadi dia akan menerapkan segala sesuatu di dasar pada tata tertib. Kesalahan apa, sanksinya apa sudah ada pada tata tertib. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer itu posisi yang berhubungan, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri, dan di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya, posisi manajer adalah perpaduan dari posisi pemantau dan posisi teman. Di satu sisi dia bisa dekat dengan siswa, di satu sisi dia bisa menegakkan disiplin atau menjadi pemantau. Itu adalah posisi manajer. Lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, silakan lihat video berikut ini. Silakan Bapak Ibu. Sesuai dengan keyakinan keras atau prinsip kamu
Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang setia. Saya akan jadi orang setia apa ya, Pak? Dan Pak. Iya, menurut kamu bagaimana hasilnya menjadi orang setia? Dan yang mana bangga sama Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu, bagaimana video itu penanganan sebuah siswa yang ngambek, yang bermasalah? Jadi pertama Bapak Gurunya itu berusaha untuk menenangkan dulu. Kalau siswa datang dengan emosi yang labil, jadi kita menenangkan dulu, menstabilkan dulu, distabilkan identitasnya. Ya. Jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari sebuah pembelajaran. Jadi berbuat salah itu tidak selamanya salah, tapi itu adalah bagian dari pembelajaran. Lalu dalam menstabilkan identitas itu nanti kita akan berperan untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal menuju identitas sukses. Maksudnya ketika datang dia marah-marah, tapi kita stabilkan agar dia lebih tenang. Lalu poin ketiga, jangan mengkritik siswa atau murid yang sedang mengalami identitas gagal, karena nanti endingnya dia akan tambah marah, dia akan tambah nggak mau dengar apa yang kita katakan. Jadi kita harus tunggu sampai emosinya stabil. Nah, kita dapat mengajukan beberapa pernyataan di bawah ini, contohnya pernyataan yang intinya itu membuat kesalahan adalah hal yang wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau kita dapat memperbaiki masalah ini. Lalu poin kedua dari tadi kita sebut saja Pak Bambang tadi ya, adalah yang dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Ya, untuk validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita kembali lagi, setiap penyimpangan itu dimulai dari ketidakpenuhannya kebutuhan dasar seseorang. Lalu dalam validasi tindakan yang salah, guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid ya, dan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi jika memang ada terjadi sesuatu, kalau bisa pada saat validasi tindakan salah kita harus benar-benar tenang dulu dan memperbaiki hubungan kita dengan murid serta mengakui bahwa murid butuh sesuatu. Lalu pertanyaan dan pernyataan harus disampaikan dengan nada yang tidak menghakimi atau memojokkan, karena kita di situ kita lebih mengutamakan agar dia siswa itu keluar motivasi intrinsiknya, akan keluar kemauan intrinsiknya. Jadi dia sadar secara pribadi, tidak perlu kita pojokkan, tapi dia sadar kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Dalam hal tersebut, Bapak Ibu Guru dapat mengajukan pernyataan kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi, atau kamu melakukan sesuatu karena ada alasan tertentu, atau juga kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif, dan kita akan tawarkan kepada siswa untuk mempelajarinya. Nah, di poin akhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari Allah menyatakan pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada dasarnya. Berarti hakikatnya setiap manusia itu memiliki motivasi intrinsik tergantung dari informasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Karena kita sebagai guru, kembali lagi di awal, kita adalah penyedia atmosfer atau lahan pertanian tanda kutip siswa. Ya, kita harus mampu membuat lingkungan yang dapat mensupport tumbuh kembangnya motivasi intrinsik siswa. Lalu pada saat telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka guru siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, baru kita menanyakan keyakinan, baru kita bisa menanyakan atau kita bisa memancing dia merasa salah atau tidak. Kita dapat mengajukan pertanyaan sebagai kelas misalnya 11 TSN 2, apa yang kita yakini. Lalu kita juga bisa mengajukan pertanyaan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati selama ini. Lalu
kita juga bisa mengajukan pertanyaan seperti apa gambaran kelas ideal untukmu, dan selanjutnya kamu ingin menjadi orang seperti apa. Next, nah dalam aplikasi dari segitiga restitusi kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah perilaku salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya. Jadi kenapa tadi saya ulangi, kenapa tadi saya masukkan poin keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas harus dibuat dulu di kelas sebelum kita melakukan segitiga restitusi, dan itu harus dihubungkan dengan keyakinan kelas tersebut. Lalu kesediaan murid yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, siswa harus bersedia, harus punya motivasi intrinsiknya dalam memperbaiki kesalahan dia. Lalu yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Bisa ada anak tidak sengaja menendang bola, kena kaca atau apa, mendengar suara, ya kemungkinan besar restitusi yang dia lakukan adalah melakukan lebih berhati-hati ke depannya dalam bermain bola. Dia bilang itu dan mungkin meminta maaf pada yang merasa terganggu. Terus perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Nah itu perlu, tapi kita tidak bisa paksakan. Ada usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah, tapi tidak bisa kita paksakan. Kita nggak bisa mancing, kamu harus gini, masuk pensi. Kalau udah masuk dari Pak Guru sendiri atau Bu Guru sendiri yang nyuruh, itu nanti masuknya lebih ke arah kesepakatan. Jadi bukan restitusi. Lalu perlu waktu yang lama. Dalam artian perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi kita perlu sering menanyakan kapan akan mulai melakukan usaha memperbaiki masalah. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi, saya yakin Bapak Ibu guru semua merasakan bakal sangat repot sekali karena siswa kita ada banyak. Satu-satu di restitusi itu akan sangat lama sekali Bapak Ibu. Cuma budaya itu dibuat dan harus dimulai. Dalam memulai sesuatu itu ada tantangan buat kita Bapak Ibu, dan kita bisa mulai dari diri kita hari ini, dan ke depan kita insya Allah menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Untuk presentasi dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau kita bisa mendiskusikan hal yang saya paparkan tadi. Silakan. Saya Pak. Siapa? Kalau di sekolah itu kan sudah peraturan yang tegas. Iya. Baik murid itu sudah punya bukunya, dan peraturan di mana itu ada poin-poinnya. Nah kira-kira itu kaitannya dengan relevansinya dengan keyakinan kelas itu seperti apa? Iya. Atau mungkin cara penerapannya kira-kira nanti tepat dinding atau mungkin di sini. Keyakinan kelas dilakukan bagian oleh guru dan warga kelas pada suatu kelas Bapak. Itu keyakinan kelas. Tapi itu bisa kita perbesar waktunya menjadi keyakinan sekolah. Kalau untuk saat ini kan kita masih menggunakan peraturan sekolah, di mana peraturan itu mungkin siswa dalam tanda kutip tidak urut di situ. Nah mungkin ke depan akan ada sebuah apa ya Bapak ini. Jadi siswa akan mengusulkan beberapa keyakinan kita bisa bikin kita buat keyakinan sekolah Bapak. Karena keyakinan yang berasal dari siswa mungkin besar akan lebih bermakna dan dimaknai oleh siswa daripada peraturan yang selama ini ada di sekolah. Gitu Bapak. Yang kedua ini, saya ini kan orangnya keras Pak. Maka orang selalu bilang gitu ya. Iya Pak. Tapi kalau lihat dari institusi itu kan harus dipahami dan seterusnya. Nah kira-kira mungkin kalau dengan karakter saya itu bagaimana mungkin cocok dengan seperti itu? Restitusi itu cocok dengan setiap guru Bapak. Iya, dalam artian begini Bapak, kerasnya kita itu kepada anak kan dalam artian kita harus belajar sesuatu Pak. Kita seorang pendidik dan budaya positif itu mau nggak mau itu kita yang mengawal Bapak. Jadi sebelum anak-anak kita itu kita ajarkan budaya positif, mungkin dari masing-masing diri kita bisa saling untuk istilahnya evaluasi diri dan bisa menerima, bisa mengulas sesuatu yang baru dengan alat restitusi ini Bapak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak. Ada lagi dari yang lain? Ya silakan. Untuk memunculkan motivasi intrinsik dari siswa itu, tolongnya
untuk memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Dengan cara restitusi ini bisa itu akan keluar karena siswa tidak merasa mendapatkan musuh atau ancaman. Dalam restitusi itu semuanya win-win solution. Dia akan menemukan motivasi dari dirinya sendiri kan, dia nggak merasa dipaksa untuk disiplin gitu. Dan tentunya kita juga harus sebagai guru, kita harus menyediakan lingkungan yang positif. Kita harus kembali lagi karena kita sebagai pendidik kita harus dapat mengontrol diri kita sebelum dapat mengontrol anak-anak. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Siap? Mungkin ketika mengaplikasikan budaya positif yang dengan konsep pendidikan ini kan ada kesulitan ya Pak. Iya. Diterapkan di kelas atau di sekolah, dan jika ada kita mungkin contoh misalnya apa, kemudian penanganan setelah dalam penanganan setelah Kesulitannya itu pasti akan terjadi gitu. Ibu bayangkan Bapak Ibu, siswa kita yang paling baru namanya X lah ya. Kita tangani dengan restitusi, mental itu, nggak sampai teriak pasti mental. Nah, pada saat tidak bisa direstitusi, kita bisa dalam membudayakan ya, kita diperbolehkan untuk menjadi posisi pemantau. Jadi kita bisa menerapkan peraturan. Jadi peraturan tadi dapat menyokong juga untuk penurunan budaya positif. Gitu. Biasanya akan terjadi seperti itu. Tidak akan sadar anak itu kan. Itu yang paling sering dikatakan rekan-rekan kemarin ditanya juga itu masalah. Nanti siswa saya sudah 5 kali saya sudah restitusi tapi tidak sadar gitu kan. Nah di situ kita bisa masuk untuk jadi pemantau sambil proses. Dan tadi kan saya juga jelaskan butuh dedikasi waktu dari kita juga dalam menangani siswa seperti itu. Itu Ibu. Mungkin ada lagi Ibu? Bapak? Melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak Ade tadi, bahwa ternyata kasus anak ketika diberi kesempatan untuk memiliki keyakinan sendiri tadi, itu kebanyakan kan ya anak nggak sadar-sadar. Jadi kalau kita menunggu istilahnya kesadaran dari anak, terkesan masalah itu kayak berlarut-larut, tidak segera terselesai. Bahkan yang lebih mungkin kemungkinan yang lebih parah istilahnya seperti itu akan menjangkit penyakit tersebut ke teman-teman yang lain. Bagaimana? Karena yang terjadi ya, saya semua Bapak Ibu guru sebenarnya juga sudah berusaha untuk tadi ya, kalau ada masalah dan lain sebagainya itu tidak yang memberi hukuman atau yang lainnya, tapi dia berusaha agar mereka itu memiliki kesadaran diri. Tapi pada kenyataannya yaitu tadi sudah berulang kali tapi tidak sadar-sadar, malah mempengaruhi teman yang lainnya. Itu bagaimana? Karena terus terang ujung-ujungnya ya dengan paksaan tadi. Padahal dengan paksaan kita nggak boleh. Ya, terima kasih Bu, luar biasa pertanyaannya. Jadi pada saat kita merestitusi seorang yang mungkin spesial ya, kita sudah berkali-kali direstitusi tapi ternyata tidak sadar-sadar atau motivasi interestnya berlalu. Nah kita kalau restitusi kan dilakukan oleh seorang yang berposisi sebagai manajer, posisi tertinggi, kita bisa turun jadi pemantau. Pemantau itu akan dia itu akan memberikan bukan hukuman tapi lebih ke arah kesepakatan ya, atau peraturan ada sanksinya. Kita bisa lakukan itu untuk kasus-kasus tertentu. Jadi kita turun posisinya dari manajer menjadi pemantau dan itu nggak apa-apa karena memang nggak bisa gitu. Tapi kalau bisa dihindari. Tapi kalau memang nggak bisa, ya memang itulah fungsinya untuk peraturan sekolah. Kita turun levelnya menjadi pemantau. Kita yang penting satu itu, ketika kita memberikan sanksi ya, itu harus ada kita di atas ketinggian dulu. Kalau kita posisinya pemantau, kalau kita nggak di atas ketinggian, posisi kita itu penghukum. Yang
saya kira di sini nggak ada ya Bu ya. Menghukum dan membuat kesatu nggak ada. Di sini pemantau, pemaaf dan manajer saya kira perlu semua. Kita turun aja jadi tidak apa-apa. Dan itu kalau posisi pemantau boleh untuk memberikan sanksi dalam sesuatu hal yang menjadi pertanggungjawaban si pembuat kesalahan tersebut. Yang penting ada peraturan yang jelas. Kalau ini seperti ini, seperti itu kalau dari hal restitusi tadi masih boleh. Karena kita baru akan membudayakan, dan ini saya baru dapat juga sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Begitu ya Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada, cukup sekian dari saya. Nanti kita bisa lanjut lagi. Kalau mau tanya-tanya lagi, ngobrol lagi, bisa lanjut via daring ya Bu ya. Bisa nanti tanya-tanya, bukan tanya-tanya, kita sharing bareng gitu ya Bu. Terima kasih untuk kehadiran di hari ini dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian aksi nyata saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.